wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Fitria Zahra dengan NIM 061232060 dengan jurusan Ilmu Perpustakaan semester 2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang good government. Konsep good government. Good government adalah gagasan tentang realitas ideal dari hasil penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang baik. Government dapat dipahami sebagai sistem pembuatan keputusan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Tataan pemerintah yang baik akan mengikat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dalam bahasa hukum, tatanan pemerintah yang bersih sejajar dengan tatanan pembuatan pemerintahan yang sesuai hukum. Pengertian good government. Good government atau tata kelola yang baik adalah konsep yang mencakup berbagai prinsip dan praktik yang bertujuan untuk mengelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, dengan cara yang efektif, transparan, akuntabel, adil, dan inklusif. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi, tanggung jawab hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya alam. Manfaat good government. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Mendorong pembangunan sumber daya yang bijaksana dan berkelanjutan untuk kesejahteraan jangka panjang. Yang kedua, kepercayaan publik. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan organisasi lainnya. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Mendorong kebijaksanaan yang lebih adil dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Implementasi good government. Good government bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi dan komitmen dari semua pihak adalah kunci untuk menciptakan tata kelola yang baik yang dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat dan negara. Unsur-unsur good government. Yang pertama, transparansi. Menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak. Memungkinkan publik untuk memahami dan mengawasi proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas. Kewajiban pihak yang berwenang untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada pihak publik atau pihak yang terkena dampaknya. Yang ketiga, partisipasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui konsultasi, dialog, maupun referensi. Di Indonesia, beberapa prinsip good government belum berjalan dengan baik dalam praktiknya. Misalnya, meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan transparansi dalam beberapa bidang, masih ada kekurangan dalam mengungkapkan informasi yang penting bagi publik. Akuntabilitas sering juga kurang optimal, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah. Partisipasi publik, meskipun telah diakui pentingnya, masih perlu lebih diperkuatkan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar
dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Solusi untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip government di Indonesia termasuk memperkuat lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman untuk mengawasi dan menindak pelanggaran. Dampak positif penerapan good government. Dampak penerapan good government bagi masyarakat sebagian dampak besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan komprehensif. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan sosial, dan stabilitas pemerintahan. Mereka membantu membangun masyarakat yang lebih harmoni, adil, dan berdaya saing, serta memperkuat institusi pemerintahan yang lebih terwujud, efektif, dan efisien. Di Indonesia, beberapa prinsip good government belum berjalan dengan baik dalam praktiknya. Misalnya, meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan transparansi dalam beberapa bidang, masih ada kekurangan dalam mengungkapkan informasi yang penting bagi publik. Akuntabilitas sering juga kurang optimal, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah. Partisipasi publik, meskipun telah diakui pentingnya, masih perlu lebih diperkuatkan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Solusi untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip government di Indonesia termasuk memperkuat lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman untuk mengawasi dan menindak pelanggaran. Salam solusi, sampai jumpa kembali.